Akhirnya, jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul akan tersambung penuh. Proyek yang merupakan sesi terakhir Gunung Kidul di ruas Tepus hingga Jeruk Udel sesi 2 ini sudah memperlihatkan hasilnya. Jaringan jalan yang melintas di pesisir selatan Pulau Jawa ini di daerah istimewa Yogyakarta sendiri dibangun kurang lebih sepanjang 121 km, termasuk 80 km sendiri berada di Kabupaten Gunung Kidul yang terbentang dari Kapanewon Purwosari hingga Kapanewon Rongkop yang berbatasan dengan Pracimantoro, Jawa Tengah. Jalur jalan lintas selatan di Gunung Kidul melewati 7 kecamatan atau Kapanewon, yaitu Kapanewon Rongkop, Girisubo, Tepus, Tanjung Sari, Saptosari, Panggang, dan Purwosari. Jalur jalan ini merupakan salah satu jalur favorit yang diminati wisatawan sebagai alternatif jalur mudik yang memiliki pemandangan alam dan wisata pantai yang cukup menarik. Di Gunung Kidul sendiri, jalur jalan lintas selatan tinggal menyisakan pembangunan di ruas Tepus hingga Jeruk Udel sepanjang kurang lebih 10 km yang akan segera selesai tahun ini. Pembangunan ruas terakhir yang sedang dikerjakan ini melintas di sebagian Kapanewon Girisubo dan Kapanewon Tepus melewati beberapa desa, yaitu Desa Tileng, Desa Karangewen, Desa Jepitu, dan Desa Balong Kapanewon Girisubo, serta Desa Purwodadi di Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Hingga saat ini sudah banyak perkembangan pembangunan yang dicapai. Jalan yang melintas di perbukitan Seribu sudah diratakan menjadi jalan baru jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul. Saat ini hampir seluruhnya sudah dilakukan pengaspalan dari titik awal Purwodadi Tepus hingga Desa Tileng Girisubo. Di beberapa titik juga masih terus dilakukan pembuatan saluran air dan talut dinding-dinding tebing untuk mencegah longsoran tanah. Pekerjaan merapikan kiri kanan jalan juga masih terus berlangsung. Dipastikan Lebaran tahun depan, jalur jalan lintas selatan akan segera bisa dilewati, sehingga jalan dari ujung timur hingga barat Gunung Kidul sepanjang kurang lebih 80 km ini akan dapat dilalui. Kali ini kita akan mengupdate kembali kondisi jalur jalan lintas selatan Gunung Kidul di sesi terakhir ruas Tepus Jeruk Udel sesi 2 pada akhir bulan September tahun 2023. Pada episode kali ini, kita akan menyusuri di Desa Tileng dan Karangawen, Kapanewon Girisubo. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, channel Agus Bintarto. Kali ini kembali lagi saya akan update jalur jalan lintas selatan ruas terakhir yang berada di Gunung Kidul. Kali ini saya masih berada di ruas jalan lintas selatan di Girisubo ya teman-teman, yang sudah jadi sebelumnya. Nah, di depan ini nanti kemudian kita akan ketemu dengan titik terakhir yang Girisubo yang sebelumnya sudah jadi, dan akan ketemu dengan jalur yang sedang dikerjakan ruas Jeruk Udel Girisubo hingga Tepus di sekitar Desa Purwodadi ya teman-teman. Nah, hari ini di akhir bulan September kembali lagi saya mengunjungi proyek jalur jalan lintas selatan ruas Tepus hingga Jeruk Udel. Seperti apa nanti dari progres pembangunan saat ini nanti akan kita lihat bersama. Tentunya nanti dari progres sebelum yang sudah 1 bulan yang lalu kita lihat tentunya akan banyak sekali berubah. Mudah-mudahan sudah banyak yang diaspal dan jalurnya mudah-mudahan sudah terbuka semuanya. Nah, sudah mulai kelihatan di depan itu teman-teman ya, penampakan dari masjid yang ada di Dusun Banagung Desa Tileng ya. Di sini masuknya Dusun Banagung Desa Tileng, Kapanewon Gerinda. Di depan itu teman-teman adalah proyeknya teman-teman. Nah, ini kita mau tengok sebentar.
Oke teman-teman, jadi ini adalah pembangunan Jalan Tembus Jeruk sesi 2 di Kabupaten Gunung Kidul yang sudah dilaksanakan 25 Maret. Berarti ini sudah hampir 1 tahun lebih ya, 1,5 tahun, karena saya berada di bulan September kali ini. Oke, kita akan cek kembali teman-teman ya, dari progres jalur jalan lintas selatan yang ada di Giri Subo ini ya, sampai dengan nanti di Tepus teman-teman. Ini saya akan menghidupkan aplikasi Ulysses ya, yang nantinya akan kita gunakan untuk membuat atau menggambar rute ya, rute dari jalur yang akan kita lalui kali ini ya. Ini kita record saja ya. Oke, kita minimize, kemudian kita akan menggunakan map untuk menandai di titik-titik batas desa ya teman-teman. Oke, di sini adalah titik awal dari proyek yang ruas Jeruk Udel hingga Tepus ya. Ternyata titik ini sudah diaspal teman-teman, luar biasa teman-teman. Ternyata progresnya luar biasa, sampai di titik ini sudah diaspal dari titik timur ya. Dan inilah teman-teman, nanti setelah dilakukan pengaspalan ini, di akhir nanti akan dikasih marka ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman, ini kayaknya saya harus mengambil drone karena ini perubahannya cukup signifikan ya teman-teman. Hanya saya akan mencari posisi yang terbaik agar pengambilan drone-nya bisa lebih luas atau lebih jangkauannya lebih jauh ya teman-teman. Dan ini bukit-bukitnya pengeprasannya cukup banyak ya teman-teman. Sampai di sini sudah jadi, dan jalan lamanya sudah tidak digunakan sebelah kiri ini teman-teman ya. Jadi dulu jalan lamanya di sebelah kiri ini ya teman-teman, ternyata sudah jadi semuanya ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, alangkah baiknya kita akan menerbangkan drone ya teman-teman, karena nanti kalau terlalu ke barat sepertinya nggak nyandak ya. Kita coba aja ya, agak ke barat teman-teman. Nah, rute yang saya lalui ini adalah rute yang sesungguhnya ya saat ini ya teman-teman ya. Kita masih di Desa Tileng ya, ini masih di Desa Tileng. Tadi sudah saya terbangkan drone, ternyata sudah nyambung teman-teman. Jadi jalan yang dulu sudah jadi sampai di sini sudah nyambung terus, sudah diaspal penuh. Dan di depan kanan ini alat-alat berat masih merapikan di bagian kiri kanan ya. Dan ini besok Lebaran akan bisa digunakan ya tahun depan ya. Oke teman-teman ya, sudah fix ya. Jadi jalur jalan lintas selatan di Gunung Kidul ini sudah menyambung semua. Dari ruas terakhir ini sudah pengaspalannya sudah sampai di sini ya. Nanti kita akan bergerak ke barat terus ya teman-teman, bergerak ke barat terus untuk melihat rute selanjutnya ya di desa berikutnya ya. Nah, di depan saya ini sudah saya tandai bahwa di sini adalah batas dari desa berikutnya ya, setelah Desa Tileng, Karangawen ya, kemudian ke Karangawen ya. Jadi di sini perbatasannya. Kemudian kita akan menuju ke desa selanjutnya, yaitu di Desa Karangawen ya. Mudah-mudahan nggak salah nih. Dan nanti di Desa Karangawen ini nanti juga akan kita tandai ya teman-teman. Nah, di Desa Karangawen ini kurang lebih sekitar 2,9 km ya, ini akan kita lewati dari titik ini ya. Dan di depan tadi sudah saya perlihatkan juga
Yang sebelah kanan ini bukit yang cukup tinggi, dan saya tadi ngedrone sampai di titik ini ya teman-teman. Sampai di titik ini sudah saya drone. Dan di depan kanan inilah bukit yang menarik juga ya untuk dilihat ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nanti kita juga akan menerbangkan drone dari titik ini nanti ke barat. Mudah-mudahan bisa nyambung ya. Dan kapasitas dari drone saya memenuhi ya baterainya. Nah, ini masih ke sana terus teman-teman. Di sini di dinding-dinding sampingnya juga sudah mulai rapi ya teman-teman. Sudah mulai rapi. Sebagian masih dikerjakan dan saluran airnya juga sudah terlihat ya teman-teman, sudah terlihat. Nah, kita cari posisi ini teman-teman untuk mengambil gambar nih, kayaknya sebelah kanan ini ya teman-teman, atau sebelah kiri aja. Oke, ini aspalnya sudah sampai sini ternyata ya. Dulu waktu penggemburan rumah itu juga saya sampai di sini juga ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan terbangkan drone lagi ya. Ternyata sampai di sini juga nyambung ya teman-teman, sudah di aspal ternyata ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa masuk ke dalam juga ya di jalur barunya ya teman-teman. Kita berhenti di sini. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya perjalanan. Tadi habis ngambil drone dari perbatasan Desa Tileng, saya menerbangkan drone full Desa Karangawen ya ini. Mudah-mudahan nggak salah. Desa Karangawen. Jadi tadi saya sudah menerbangkan drone full dan sudah diaspal semua teman-teman. Dari dua desa ini sudah diaspal dan masih merapikan di sisi kiri kanan ya. Nah, di depan kanan ini juga dikasih tanggul ya, karena tanah ya. Jadi tanah ini kemungkinan bisa longsor kalau nggak ditanggul ya. Ada bangunan juga, dan teman-teman bisa melihat ya ciri khasnya jalur jalan lintas selatan di ruas Tepus Jeruk Udel sesi 2 ini juga banyak perbukitan yang cukup tinggi ya teman-teman, yang digempur. Nah, ini juga masih merapikan di sebelah kanan teman-teman ya, jalurnya masih dirapikan. Dan perbukitannya cukup banyak yang dikepras teman-teman. Ini tadi saya sampai di menerbangkan drone-nya itu sampai di mana? Kantor pelaksananya. Jadi sampai di kantor pelaksananya sana saya sudah menerbangkan drone. Ketinggiannya sekitar 110 meter. Tadi saya lihat di drone saya. Dan teman-teman besok yang mau lebaran ke Gunung Kidul dari arah timur sudah bisa melewati jalan ini ya, karena hari ini di bulan September saja sudah seperti ini ya. Tentunya di tahun depan ini tentunya sudah lebih baik lagi ya teman-teman. Mungkin sudah dikasih marka juga ya. Jadi di depan sana nanti kita akan ketemu kantor pelaksana. Sebelum kantor pelaksana itu merupakan perbatasan dengan desa setelahnya ya, jadi desa Tileng. Jadi kan desa kok Tileng, mana namanya, Jepitu ya, desa Jepitu. Nah, jadi desa Jepitu di depan ini nanti. Nah, ini kan kantor pelaksananya sini ya. Nah, kantor pelaksananya sini. Ini perbatasan dengan desa Jepitu. Jadi di depan saya ini adalah desa Jepitu.
Nah, di belakang saya itu di sana ini Karangawen ya. Jadi dari Tileng, Karangawen, Jepitu ya. Kemudian kita akan melanjutkan lagi ke desa depan kita adalah Jepitu ya. Nah, nanti kita mau mencari posisi yang terbaik untuk melihat dari atas ya progresnya yang ada di Jepitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa ya. Kita lanjutkan.